Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini saya tertarik untuk membahas tentang ini ya, tentang papers dari Google yaitu Titans gitu ya. Cuman kayaknya mending bahas hal ini dulu deh gitu ya. Ketimbang sebelum kita membahas paper dari Google Titans itu gitu loh. Jadi hari ini kita mau membahas apa gitu ya. Hari ini saya mau melanjutkan pembahasan tentang salah satu proyek Kreasoft AI yaitu Solve Perturbation Learning. Ini adalah progress dari hasil eksperimen terakhir yang saya lakukan gitu ya. Jadi sebelumnya kan saya itu mencoba di sekitar 5.000 dataset gitu ya. Nah, yang di eksperimen terakhir ini saya mencoba di 30.000 example atau 30.000 dataset lah, 30.000 dataset, dan hasilnya ya tentu saja lebih baik gitu ya, dan ada lebih menjanjikan gitu ya, lebih menjanjikan. Nah, gimana hasilnya? Mending kita langsung lihat aja gitu ya di scene. Nah, ini dia. Ini di GitHub-nya Kreasoft Solve Perturbation Learning. Saya sudah mengupload gitu ya. Eksperimen terakhir itu eksperimen versi 5. Ya, eksperimen versi 5. Dan saya juga mengupload hasil dari eksperimennya di sini, result 30K gitu ya. Result 30K sampel nih ya. Ini hasilnya gitu ya. Ini hasil yang sudah di convert lah. Jadi hasil utama dari modelnya itu sebenarnya masih agak sulit dibaca karena hasilnya itu berbentuk negatif log likelihood. Jadi semakin tinggi nilainya justru itu semakin tidak akurat. Semakin rendah nilai ini maka semakin akurat gitu ya. Nah, saya mengconvert negatif log likelihood ini dengan min max scaling ya. Nah, di sini saya menggunakan min max scaling dari range -1 sampai 0. Jadi hasilnya itu yang sequence quality revised gitu ya. Bisa dilihat misal teman-temannya. Jadi bisa dilihat untuk teks yang irrelevan atau tidak relevan dengan verifikasi matematika maka nilainya sangat rendah gitu ya, tuh minus. Ini juga sama minus nih. Ini mungkin tidak sampai minus tapi ini tetap rendah gitu loh ya, 0,1. Nah, untuk teks matematika yang valid itu nilainya tinggi, 0,84 gitu ya nih. Dan dia juga bisa membedakan teks matematika yang lebih berkualitas gitu ya dengan teks matematika yang lebih tidak ya, lebih kualitasnya di bawahnya gitu ya. Ini higher gitu ya, ini bisa 0,84, ini yang lower bisa 0,747 gitu ya, tuh bisa dilihat ya. Terus ini juga nih ya, ini adalah pengetesan untuk pernyataan matematika yang tidak masuk akal. Contohnya ini adalah proof that 1 sama dengan 2. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mengikuti gitu ya pembuktiannya, ini tuh kelihatannya sih valid tapi sebenarnya tidak gitu ya. Jadi ini tuh kayak semacam logical fallacy lah atau mathematical fallacy. Nah, modelnya ini juga bisa gitu ya, bisa melihat atau bisa menilai gitu ya, ini tuh nilainya rendah tuh 0,45. Ini tes terakhir right dan wrong answer. Nah, yang ini Natalia Salt ini tuh pertanyaan dan jawabannya itu nyambung gitu ya. Dan sedangkan yang bawah itu pertanyaannya berbeda dengan jawabannya, jadi jawabannya itu salah begitu gitu ya. Bisa dilihat ya, yang jawabannya benar itu nilainya 0,8, yang jawabannya salah itu lebih rendah 0,55 gitu ya. Ini hasilnya untuk hasil training dari 30.000 example.
Dan di eksperimen ke yang versi 5 ini saya tidak menggunakan dataset FindMath ya. Saya menggunakan dataset dari Math Automate Text gitu ya, Math AI Automate Text. Nah, kenapa saya menggunakan dataset ini? Dataset ini itu menurut saya lebih bersih dibanding FindMath gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mencoba gitu ya, melihat di Hugging Face ininya, Hugging Face, halaman di Hugging Face-nya gitu ya, teman-teman bisa melihat sendiri satu-satu gitu ya, si datasetnya. Dan secara umum gitu ya, saya melihat dataset Automate Text ini lebih bersih dibanding dataset FindMath. Walaupun sebenarnya dataset ini tuh lebih sedikit daripada FindMath ya. FindMath tuh banyak banget gitu loh ya. Jadi saya coba gitu ya, saya coba menggunakan dataset ini gitu ya, karena kebetulan juga saya masih eksperimennya itu dengan jumlah training example 30.000. Jadi saya coba gitu ya pakai dataset ini gitu ya. Dan hasilnya ya seperti ini gitu ya. Hasilnya seperti ini. Dan ini kan sebenarnya apa ya namanya? Ini tuh hasil yang sudah saya format gitu ya. Hasil yang raw-nya dari eksperimennya itu ada di sini gitu ya. Ada di Google Colab ini. Jadi pure gitu ya. Pure ini tuh menggunakan resource GPU yang sudah ada atau Google Colab yang free gitu ya. Jadi kurang lebih ini makan waktu sekitar 3,5 jam lebih untuk memproses 30.000 dataset gitu ya. Teman-teman bisa membaca sendiri ini implementasinya, dan tidak ada yang saya ubah nih ya di sini gitu ya. Kecuali sebenarnya sih di bagian penghitungan ininya, penghitungan min max scalingnya. Kan di sini saya menggunakan min max scaling minus 1 sampai 0. Nah, tapi di sini saya menggunakan min max scaling minus 100 sampai 0. Jadinya di sini itu skalanya itu kelihatannya tipis-tipis bedanya gitu ya. Itu 0,991, 0,998. Tapi kalau misalkan sudah diubah scalingnya gitu ya menjadi minus 01, min itu minus 1 dan max itu 0, maka hasilnya itu menjadi lebih bisa dibaca lah ya, lebih bisa dibaca gitu ya. Jadi hasilnya itu ada terlihat gitu ya perbedaannya dengan satu yang lain gitu ya. Begitu. Jadi untuk apa ya namanya, untuk eksperimen ini gitu ya, kurang lebih sih sampai 30.000 dataset atau 30.000 example itu memberikan hasil yang cukup memuaskan gitu ya. Nah, ini eksperimen ini akan saya scale lagi gitu ya, menggunakan dataset yang lebih besar, menggunakan GPU yang lebih banyak, dan training time yang lebih lama juga gitu ya. Jadi ya mungkin kalau misalkan nanti Creasoft AI punya budget training lagi gitu ya, budget training baru gitu ya, kita akan melakukan training SPL atau Solver Perturbation Learning dengan lebih bagus atau ya lebih besar lah ya, lebih besar begitu gitu ya. Ya mungkin segitu saja gitu ya untuk video kita kali ini. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.